Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPA 1, 2, 3. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi secara asinkronus. Harap disimak video berikut, yaitu materinya mengenai penentuan order reaksi. Ya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa itu laju reaksi dan hubungan laju reaksi dari suatu zat ya dengan laju reaksi terhadap zat lain dalam suatu persamaan reaksi kimia. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas penentuan order reaksi. Apa itu order reaksi? Langsung saja. Ya, di sini ada contoh saja ya. Misalkan ada persamaan reaksi zat A dan zat B bereaksi menghasilkan zat C dan zat D ya. Dengan simbol MnPq yang ditulis di depan zat ini kita sebut sebagai koefisien, jangan sampai lupa. Nah, di sini ini keterangannya ya bahwa PQ M P Q MnPq ya adalah sebagai koefisien zat ya. Yang namanya nanti bentuknya adalah suatu angka ya. Yang mana misalkan ada persamaan reaksi seperti ini, maka kita harus mengenal nih ada istilah yang disebut sebagai persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi adalah dapat dinyatakan secara umum seperti ini, di mana V adalah lajunya atau kecepatan reaksi. Dan di sini ada nilai K ya, yang mana di sini adalah tetapan jenis reaksi. Nah, jadi setiap reaksi memiliki nilai K-nya masing-masing. Dan ini bergantung dengan kondisi si reaksi itu berlangsung, misalkan suhunya, tekanannya, jadi bergantung nilainya berdasarkan suhu dan temperatur. Suhu dan tekanan, mohon maaf. Lalu di sini ada tanda nah seperti ini ya dalam kurung kotak, semoga kalian masih ingat ini adalah simbol konsentrasi. Ya, kalau di dalamnya angka ada simbol huruf A, berarti ini ceritanya konsentrasi zat A. Ya, dengan di sini ada pangkat X ya dan di sini konsentrasi B pangkat Y. Nah, X dan Y ini tidak diambil dari nilai koefisien ya. Nah, jadi ini penentuan laju reaksi berdasarkan data. Kalau data eksperimen maksud Ibu seperti itu. Ya. Nah, ini jadi kita bisa mencari nilai laju berdasarkan data laju yang sudah kita kumpulkan nantinya gitu. Ya, jadi bulang ini adalah yang kita sebut sebagai persamaan laju reaksi nih. Nah, ya, yang dapat ditulis dengan ada nilai konstanta atau tetapan jenis reaksi ya dengan simbol K, lalu ada nilai konsentrasi per reaksinya. Kalau di sini pereaksinya cuma A dan B ya, maka di sini konsentrasi A dan konsentrasi B. Tapi kalau persamaan reaksinya, si pereaksinya ada 3 zat, maka di sini tiga-tiganya ditulis ya. Nah, untuk konsentrasi produk tidak dimasukkan ke dalam perhitungan laju ya. Oke, jadi yang hanya mempengaruhi kecepatan laju reaksi adalah si konsentrasi zat yang akan bereaksi. Oke. Nah, di sini ada keterangannya ya bahwa X adalah orde. Nah, ini yang kita sebut sebagai orde atau tingkat atau pangkat ya. Pangkat dari reaksi terhadap konsentrasi zat A ya. Sedangkan orde Y adalah tingkat atau pangkat reaksi terhadap konsentrasi zat B ya. Nah, ini tadi sudah Ibu sampaikan ya bahwa nilai tetapan jenis reaksi atau K nih itu adalah suatu tetapan yang nilainya bergantung pada jenis reaksinya. Jadi antara satu reaksi dengan reaksi lainnya pasti nilai K-nya berbeda. Suhunya pun mempengaruhi ya. Dan nanti ini ada istilah katalis, nanti di pelajaran selanjutnya akan dibahas. Oke, Ibu langsung saja bagaimana menentukan order reaksi. Nah, ini dilihat ya. Contoh, perhatikan ada reaksi dari gas NO ya dengan gas H2 menghasilkan N2O dan H2O. Dari percobaan dilakukan sebanyak 3 kali ya. Percobaan pertama konsentrasi NO-nya sekian, konsentrasi H2-nya sekian ya. Ternyata ketika dicampurkan ya, laju reaksinya tercatat sekian, 2,5 kali 10 pangkat min 5 molaritas per second. Kemudian dilakukan percobaan kedua
dengan melipat 2 kali lipatnya ya, konsentrasi awal ya, jadi 6,4 dikali 2 menjadi 12,8. Kalau konsentrasi dibuat 2 kali lipatnya, lalu konsentrasi H2-nya dibuat tetap, ternyata lajunya malah meningkat sih ya, sekian, seperti itu. Lalu percobaan yang ketiga yang dibuat 2 kali lipat adalah konsentrasi H2 ya, dari 2,2 menjadi 4,4 dengan konsentrasi awal NO-nya 6,4 ya. Ternyata lajunya menjadi sekian. Nah, dari data ini kita disuruh menentukan berapa nilai order reaksi zat NO, jadi pengaruh konsentrasi NO terhadap laju seperti apa, juga order reaksi zat H2 ya terhadap laju reaksi itu jika konsentrasinya dinaikkan akan berpengaruh enggak nih atau berapa kali lipat pengaruhnya terhadap laju reaksi seperti itu. Lalu juga ditanya persamaan lajunya atau V sama dengan K kali konsentrasi NO dikali konsentrasi H2. Ini yang dimaksud persamaan laju, tapi harus sudah ada nilai ordernya. Nah, ini nanti kita cari dulu di atas. Lalu juga nanti bisa dicari nilai konstanta lajunya. Nah, langsung Ibu contohkan. Oke, di sini kebetulan sudah ada yang Ibu peroleh ya dari buku. Tapi kalau kita coba coret-coret dari ulang caranya, ini belum ditulis ya. Ibu pindahkan dulu. Oke, ini Ibu tadi nilai konsentrasi NO ya, yang kiri. Nah, ini ya. Ini tadi namanya adalah percobaan. Ini konsentrasi NO, ini konsentrasi H2, ini lajunya ya. Di sini kita mencari order zat NO ya. Untuk mencari order zat NO, maka harus memilih data yang konsentrasi H2-nya sama. Pilih data konsentrasi H2-nya sama gitu. Sedangkan kebalikannya, kalau mau milih ordernya H2 ya, berarti pilih data yang konsentrasi NO-nya sama. Nah, Ibu langsung saja kita order NO dulu. Berarti pilih data yang konsentrasi H2-nya sama, berarti pada percobaan 1 dan 2 ya. Konsentrasi H2-nya sama tuh ya. Ibu tulis 1 dan 2. Jadi kita bandingkan data itu ya. Percobaan 1 ya. Ya, per percobaan 2. Ya, maka akan ditulis menjadi seperti ini. Persamaan lajunya kita tulis pada percobaan 1 V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi H2 pangkat Y. Ya, ini V1, ini V2. Ini dibagi ya. K kali konsentrasi NO pangkat X dan konsentrasi H2 pangkat Y. Nah, lalu kita masukkan data yang laju 1 berarti 2,5 kali 10 pangkat min 5 ya. Per laju 2 berapa? 1,4 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan, nah nilai K kalau dalam satu persamaan reaksi dan ini dibuat kondisinya sama ya. Dari percobaan 1, 2, 3. Kondisi suhu dan tekanannya maksudnya. Maka nilai K-nya pasti sama, maka kita boleh coret ya. Lalu konsentrasi H2-nya kan juga dikatakan di sini sudah sama ya. Kita pilih data yang sama. Maka sudah pasti dia nilainya juga sama nih, nah, maka bisa dicoret bernilai 1. Maka yang tersisa di sini adalah konsentrasi NO ya. Kita tulis di sini yang data 1 6,4 kali 10 pangkat min 3 per 12,8 kali 10 pangkat min 3. Dan jangan lupa keterangannya di sini adalah pangkat X ya. Lalu oke, selanjutnya tadi kita mau menentukan hasilnya ya. 2,5 kali 10 pangkat min 5 yang ini 1,5 maaf 1,0 ya. Ini 1,0 atau 1 lah ya. Kali 10 pangkat min 4. Nah, kita supaya gampang kita buat yang bawah menjadi 10 pangkat min 5 juga. Boleh kita tulis menjadi begini kan ya. Ini jadi 10 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya sama kan? 1 kali 10 pangkat min 4 dengan 10 kali 10 pangkat min 5 ya. Supaya apa? Bisa kita coret nih 10 pangkat min 5-nya. Nah, yang ini 10 pangkat min 3 udah sama.
Jadi bisa langsung dibagi jadi 6,4 per 12,8 adalah setengah pangkat X gitu ya. Nah, di sini 2,5 per 10 adalah hasilnya seperempat ya. Seperempat sama dengan setengah pangkat X. Jadi bisa kita tulis X-nya berapa. Yaitu setengah pangkat berapa yang hasilnya seperempat ya. Berarti hasilnya adalah 2. Gitu. Jadi ini adalah order zat NO. Yaitu senilai 2. Selanjutnya order H2 ya. Oke, selanjutnya kita cari order dari H2 ya. Nah, tadi ini Ibu ganti halamannya ya. Ini NO, ini H2 konsentrasinya. Kalau mencari order H2 berarti kita pilih data yang dipilih adalah yang apa? Konsentrasi lawannya yaitu NO-nya yang sama. Dalam hal ini berarti data percobaan 1 dan percobaan 3. Berarti 1 dan 3. Jadi sama kayak tadi kita bandingin V. Boleh nih kita balik V3 per V1. Pokoknya sama-sama pakai data yang sesuai dengan maksudnya ya, atau kriterianya yaitu konsentrasi NO-nya sama. Boleh yang 3-nya di atas, 1-nya di bawah nggak masalah. Yang penting nggak kebalik naruh datanya. Di sini kita tulis persamaan lajunya, konsentrasi NO pangkat X ya dan H2 pangkat Y. Lalu ini seperti ini sama ya. Konsentrasi NO pangkat X dan konsentrasi H2 pangkat Y. Nah, di sini V3-nya berapa? 5 kali 10 pangkat 5. Min 5, sorry. V1-nya 2,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, seperti tadi sama ya, K-nya sama dan konsentrasi NO-nya juga sama nilainya. Nah, berarti tinggal data konsentrasi H2-nya. Percobaan 3 yaitu 4,4 kali 10 pangkat min 3. Ya. Lalu percobaan satunya 2,2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini jangan lupa pangkat Y ya. Ini keliru nih. Ya. Di sini 5 pangkat 10 pangkat min 5 10 pangkat 5 bisa dicoret. Jadi 2 per 2 ya nilainya ya. Ini pun juga hasilnya 4,4 per 2,2 adalah 2 pangkat Y. Jadi Y bernilai 1 ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Ya 1. Nah, ini adalah order dari H2. Lalu kita mencari nilai tulis persamaan lajunya. Ya, berarti jadi gimana? V sama dengan K kali NO pangkat 2 dan kali H2 pangkat 1. Tidak perlu ditulis pangkat satunya ya, karena itu seperti itu memang kriterianya. Selanjutnya mencari nilai K. Mencari nilai K, kita substitusi saja dari data yang paling sederhana angkanya. Boleh data yang pertama. Ya, kita masukkan nilai V sama dengan K kali konsentrasi NO yang data 1 ya. Kita pilih datanya yang itu. Pangkat berapa? Pangkat 2, lalu dikali H2, 2,2 kali 10 pangkat min 3, pangkat 1. Nah, nilai V-nya kita substitusi ini. 2,5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan K ya, nilai ini. Ya. Tuh, ya, nanti diperoleh nilai K-nya adalah ini per hasilnya 288,5 ya. 288,5. Nah, ini adalah nilai lajunya. Oke, demikian mungkin informasi yang bisa Ibu sampaikan, maksudnya materinya. Insya Allah akan Ibu bahas di BDR. Harap disimak sampai habis ya, terima kasih. Dan juga jangan lupa silakan mengerjakan latihan soalnya. Jika ada yang kurang jelas bisa tanya ke WhatsApp Ibu. Insya Allah akan segera dibalas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.